Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 101.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Mas Surya, sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-25 Juni 2026 pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Sebuah topik pembahasan akan kita pendengar, belakangan ini kita sering mendengar berita tentang penyalahgunaan narkoba yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja hingga public figure ya. Bahkan yang lebih memprihatinkan, usia pengguna narkoba semakin muda. Fenomena ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa bahaya narkoba masih menjadi ancaman serius bagi generasi bangsa. Untuk itu pada siang hari ini kita akan membahas tentang tema ini yang sangat penting, yaitu narkoba candu yang bikin layu. Bersama narasumber kita Dr. Gontari, Dokter Umum Rumah Sakit Aisyah. Saya sapa, selamat siang Dok. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya Dok ya? Baik. Baik ya. Iya, ini mungkin yang pertama untuk bisa mengisi program siar ini ya bersama Rumah Sakit Aisyah. Iya benar. Oke, baik. Nah, Insan Madan nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339477707. Acara ini juga dapat disaksikan melalui live streaming Madani FM, YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, Dok, kita sering mendengar istilah narkoba. Sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan narkoba ini? Mungkin bisa dijelaskan betul Dok ya? Narkoba itu dia tuh merupakan suatu zat. Ya. Jadi dia itu zat yang dapat mempengaruhi cara kerja otak dan juga sistem saraf. Saraf gitu ya. Nah, zat itu kan narkoba itu dapat mempengaruhi cara kerja otak dan sistem saraf. Nah, nantinya ke depannya itu karena dia sudah mempengaruhi cara kerja otak dan juga sistem saraf, itu nanti akan berakibat ke perilaku seseorang, perasaan, mental seseorang, maupun dia bisa berdampak ke kesadaran seseorang. Iya. Apakah mungkin pecandu narkoba ini bisa disembuhkan, Dok? Untuk pecandu narkoba bisa disembuhkan atau tidak itu bisa. Bisa gitu ya. Iya, jadi sebenarnya balik lagi ke orangnya. Jadi apabila dia memang orangnya memang ada keinginan sendiri, karena kan dasarnya memang kita tidak bisa mengubah orang lainnya. Ya, jadi benar. Apapun itu harus keinginan diri sendiri. Kalau memang dari orang tersebut memang sudah ingin dari dirinya dia sendiri, ditambah orang-orang terdekatnya yang mendukung orang tersebut untuk berhenti menjadi pecandu. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi intinya adalah keinginannya sendiri begitu ya. Iya. Ya, kalau sudah punya keinginan untuk berhenti maka akan bisa berhenti, tapi kalau tidak punya keinginan maka akan terus begitu ya menjadi pecandu begitu ya. Benar sekali. Oke, Dok, tadi dokter menyebut narkoba dapat menyebabkan ketergantungan ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ketergantungan itu sendiri, Dok? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Ketergantungan itu adalah kondisi ketika seseorang memang dia sudah tahu kalau secara garis besarnya ya, ketergantungan itu kondisi ketika seseorang tidak dapat melepaskan dirinya dari baik suatu zat atau ini kita secara general ya, karena ketergantungan itu kan banyak. Ya, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari suatu zat atau suatu benda atau suatu hal yang dia lakukan, walaupun dia tahu itu sudah berdampak buruk bagi dirinya. Nah, dalam konteks narkoba ini dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk stop menggunakan narkoba, walaupun dia sudah tahu bahwa narkoba itu memang sudah merusak dirinya gitu bisa dibilang. Nah, jadi dia nanti akan orang-orang dengan kecanduan narkoba ini biasanya mereka akan mencari segala cara untuk mendapatkan narkoba itu. Jadi karena dia sudah mendapatkan efek dari narkoba tersebut, dia sudah terbiasa dengan perasaan yang dia dapatkan setelah menggunakan narkoba tersebut. Nah, jadinya nanti apabila dia tidak mendapatkan narkoba atau dia tidak mengonsumsi narkoba itu, nanti dia akan selalu mencari lagi cara bagaimanapun untuk mendapatkan narkoba itu. Gitu ya. Oke, baik, itulah maka disebut dengan ketergantungan begitu tadi ya. Oke, baik pendengar pecinta Madani, kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Nah,
Dok, apakah semua kelompok usia ini memiliki resiko yang sama ya terhadap dampak narkoba? Nah, mengapa remaja ini sering disebut lebih rentan dibanding usia yang sudah tua gitu, Dok? Oh iya, untuk remaja mungkin tadi sudah disebutkan juga ya di awal video, di awal radio, kalau memang remaja itu angka yang lumayan tinggi untuk terkena narkoba. Nah itu memang kalau dibilang dari segi usia, kenapa remaja yang paling sering, itu karena dari perkembangan untuk otaknya di bagian sistem otak itu yang untuk menentukan untuk keputusan itu di usia-usia remaja itu mereka masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga kan mereka pada usia-usia remaja rata-rata masih ada rasa ingin tahu yang besar. Selain itu juga mereka rasa ingin mencobanya yang besar. Nah itu jadi mereka lebih ibaratnya lebih impulsif atau lebih rasa ingin mencoba gitu. Makanya mereka lebih rentan. Terlebih lagi kan dilihat juga dari pergaulannya di usia segitu. Gitu ya, karena pergaulan juga bisa menimbulkan ya. Oke, baik pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, ini saya terima. Ya dokter, akhir-akhir ini banyak orang tua khawatir karena peredaran narkoba disebut sudah menyasar lingkungan sekolah. Apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai orang tua jika anak mulai bergaul dengan pengguna narkoba? Tanda-tandanya seberapa nih, dokter? Bisa dijelaskan? Iya, ini kan sudah menyasar di sekolah-sekolah ini namanya. Oh iya, dia kan sekarang sudah menyasar sekolah-sekolah ya. Mungkin lebih ke perubahan perilaku dari anaknya. Mungkin kan dari orang tua sendiri dia sudah lebih mengenal anaknya sendiri bagaimana. Nah, kalau biasanya kan narkoba memang sudah menyerang dari perilaku, mental dan juga kesadaran dari anak tersebut. Misal ada perubahan, misalnya dari yang biasanya lebih ceria atau misalnya dia lebih pendiam, atau mungkin ada hal-hal lain mungkin yang berubah dari anak tersebut, mungkin bisa di evaluasi mungkin, atau lebih ditanyakan. Atau sebenarnya kan anak-anak umur itu kalau kita memang tanyakan secara langsung, itu mereka biasanya tidak mau langsung menjawab. Jadi kita bisa melakukan pendekatan lain yang lebih dekat ke anak tersebut agar dia lebih mudah terbuka gitu. Kalau memang kita merasakan ada yang berbeda dari anak tersebut. Untuk tanda-tandanya ya mungkin perubahan dari sifatnya yang mungkin kalau dari narkoba tersebut bisa dibilang mungkin lebih ke entah dia lebih pendiam atau mungkin dia lebih perilaku. Iya, lebih ke perilakunya, atau mungkin lebih impulsif. Karena kan narkoba ada yang bersifat lebih menenangkan, tapi ada juga yang bersifat lebih membuat euforia gitu. Jadi gitu, karena itu berbeda tergantung dari narkoba yang digunakan. Tapi dari orang tua sendiri kan lebih mengenal anaknya. Kalau misalnya ada perasaan yang kayak kok tidak sesuai sifatnya seperti biasanya, mungkin bisa di reach out pelan-pelan. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ini pertanyaannya, Dok ya. Dokter, di media sosial sering muncul istilah cuma coba sekali atau sekedar ikut teman. Benarkah seseorang bisa langsung mengalami ketergantungan setelah mencoba narkoba hanya 1 atau 2 kali pemakaian? Kira-kira tergantung enggak setelah dicoba itu ya? Nah itu sebenarnya salah satu masuk ke narkoba ya. Orang-orang banyak yang bilang kalau cuma coba sekali itu kan tidak langsung menyebabkan ketergantungan. Orang-orang banyak yang masih mengira kalau sekali itu tidak menyebabkan ketergantungan. Padahal di narkoba ini sebenarnya sekalipun walaupun hanya dicoba sekali itu masih ada resikonya. Apalagi coba-coba dari teman atau dari orang lain, itu walaupun hanya sekali itu masih ada risiko untuk ketergantungannya. Biasanya hanya coba sekali, mungkin dia nanti kayak mau coba lagi berulang dan akhirnya ketergantungan. Jadi mau berapa kali pun, mau sekali pun, mau 2 kali, itu pasti ada risiko untuk ketergantungannya. Gitu jadi lebih baik memang dihindari dari awal daripada nanti sudah coba sekali ternyata dirasa nyaman, orang pasti akan mencari lagi dan ujung-ujungnya juga jadi ketergantungan lagi. Ya, tergantung itu ya. Oke, makanya jangan sampai kita menjadi pemakai meskipun hanya sekali begitu ya, Dok ya. Mencoba ini, apalagi jika adik-adik kita ini dari SMK Rengel yang ada di depan ini. Oke, jika
Mari jauhi narkoba ya. Iya, Oke, nah Dok, benar. kalau kita berbicara mengenai dampaknya, kira-kira apa saja efek narkoba terhadap kesehatan seseorang dia? Kalau dari dampak ya, sebenarnya dampak narkoba ini cukup luas. Yang tadi kan dia bisa mempengaruhi perilaku seseorang, bisa Ya. lebih impulsif itu. Hmm. Bisa setelah itu juga ada narkoba itu bisa mempengaruhi tubuh kita sendiri selain mental dan perilaku ya. Dia bisa menyerang organ-organ di tubuh kita. Nah itu baik dari misalnya dari jantung, paru, apapun dari organ tubuh kita tuh pasti akan berefek setelah terkena narkoba tersebut. Nah yang paling penting yang lain lagi itu ada beberapa narkoba yang penggunaannya itu melalui jarum suntik. Nah, penggunaan jarum suntik narkoba ini biasanya digunakan secara bergilir. Jadi jadi satu jarum suntik itu dia digunakan ke banyak orang. Nah, pastinya hal tersebut bisa menyebabkan penularan dari penyakit yang melalui darah, kontak darah. Nah, itu contohnya yang pertama ada HIV. ya. Nah, itu yang kedua itu bisa hepatitis B juga. Itu kan penularannya kontak melalui darah. Sementara mereka juga menggunakan narkobanya itu menggunakan suntik yang digunakan bergantian. Sementara kan kita tidak tahu ya. Kadang orang sudah terinfeksi lalu digunakan ke orang lain, mungkin orang lain itu juga bisa terinfeksi penyakit tersebut gitu. Jadi bisa menularkan berbagai macam penyakit juga gitu. Iya. Oke, baik. Nah, kadang juga saya pernah membaca dulu salah satu pemilik dari Arema Malang itu dulu pemakai narkoba akhirnya sampai terjadi kebutaan. Apakah benar bisa sampai terjadi kebutaan itu ya? Bisa, karena kan narkoba memang menyerang organ tubuh manapun. Itu balik lagi ke jenis narkobanya, karena kan narkoba sangat banyak jenisnya ya. Jadi ada yang menyerang ke jantungnya, ada yang bisa menyerang ke matanya. Jadi kemanapun. Jadi kalau memang narkoba sudah masuk ke tubuh manusia, nanti organ tubuh apapun bisa terkena dampaknya. Terjadi kerusakan itu ya. Oke, nah Dok, selain kita jika sering mendengar istilah overdosis ya, apa sebenarnya dimaksud dengan overdosis dan mengapa kondisi ini sangat berbahaya bagi manusia ini ya? Untuk overdosis itu sebenarnya kondisi ketika suatu zat yang masuk ke dalam tubuh, dia itu melebihi jumlah yang kemampuan tubuh bisa tangani gitu. Nanti overdosis itu karena terlalu banyak zat yang masuk ke dalam tubuh dan tubuh tidak bisa mengolah semuanya, itu nanti bisa berdampak ke yang pertama sudah pasti organ-organ di dalam tubuh. Nah itu bisa menyebabkan adanya gangguan pernafasan, bisa juga menyebabkan adanya gangguan atau penurunan kesadaran. Nah nanti kalau bisa sudah ada penurunan kesadaran, lalu gangguan pernafasan dan yang lainnya, dan juga nanti ada kerusakan organ atau multiple organ failure, nanti itu bisa menyebabkan kematian. Jadi yang paling rawan dari narkoba itu kan kalau memang sudah orangnya benar-benar kecanduan, dia akan ingin lagi dan biasanya dosisnya itu pasti akan meningkat. Lama-kelamaan kan dosisnya meningkat itu melebihi yang tubuh orang tersebut bisa tangani untuk menangani zat tersebut. Nah nanti lama bisa menjadi overdosis. Setelah overdosis nanti bisa menyebabkan kerusakan organ bahkan kematian. Itu yang terparahnya bisa sampai kepada kematian ya iya, kalau overdosis sekali. gitu ya. Oke, baik, makanya jangan sampai overdosis. Jangan sampai pakai narkoba. Jangan pakai narkoba juga. Gitu. Oke, baik. Dok, di masyarakat ini kan banyak sekali ya informasi yang beredar tentang narkoba. Nah, menurut dokter, mitos apa yang paling sering ditemui nih ya di masyarakat ini ya? Itu yang paling sering pasti. Orang yang hanya coba sekali pasti nantinya nggak akan ketergantungan atau nggak apa-apa gitu sekali-sekali coba. Padahal itu sebenarnya salah satu ibaratnya gerbang pintu masuk menuju ketergantungan untuk coba sekali itu. Apalagi kalau memang sudah tahu rasanya, setelah pemakaian ini rasanya lebih enak badannya atau lebih bersemangat atau bagaimana, orang pasti akan ingin lagi mencari dan mencoba atau mengekspor lebih luas lagi. Jadi nantinya ujung-ujungnya jadi ketergantungan juga. Gitu ya. Oke, baik. Silakan pendengar pecinta Madani, kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Terima kasih di YouTube-nya ada Siti Kumairo, kemudian juga Elvina gitu ya.
Ya, Siti Kumaira menyampaikan, Bu dokternya cantik banget, Masya Allah gitu. Terima Oke, kasih. jadi tersanjung ini ya. Oke, baik. Terima kasih, dan pendengar pecinta Madani masih kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Dok, kalau masyarakat sudah mengetahui bahwa narkoba berbahaya, nah, mengapa ya masih ada orang yang akhirnya mencoba narkoba dan mencoba narkoba, padahal sudah tahu itu berbahaya, dan sering stiker-stiker itu bermunculan dipasang di beberapa tempat ya. Tapi juga kenapa masih juga menggunakan narkoba? Yang pertama pasti ya karena manusia pasti ada rasa ingin tahu ya. Nggak ingin tahu, Ya, mencoba gitu iya, ya. biasanya kan semakin dilarang semakin penasaran. Gitu ya. Nah itu, jadi mereka pengen coba, apalagi mereka misalnya di dalam suatu lingkungan pergaulannya, lingkungan tinggal sehari-hari itu ada yang memakai, jadi mereka pasti makin penasaran, atau ada yang mengajak mungkin untuk mencoba, itu juga mereka juga rasa ingin tahunya juga meningkat gitu. Selain itu juga rasa ingin coba mungkin karena juga mereka ingin mencari efek atau sensasi dari narkoba tersebut. Mungkin ada yang melihat tuh, mengetahui oh efeknya bisa membuat lebih relax, atau ada yang efeknya bisa membuat lebih bersemangat, itu yang mungkin mereka cari gitu. Jadi mereka juga ingin mencari hal tersebut sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan narkoba. Oke, karena tadi dikatakan dokter karena ada larangan sehingga banyak orang yang mencoba. Apakah perlu tidak ada larangan begitu? Enggak. Sehingga biar mereka tidak mencoba. Bukan begitu ya? Oke, baik. Pendengar pecinta Madani masih kami undang interaktif di 082339947707. Nah, Dok, banyak orang menganggap bahwa seseorang yang sudah kecanduan narkoba tidak bisa sembuh. Benarkah demikian, Dok? Ini? Tidak. Itu sudah pasti tidak, karena tidak ya. Ya balik lagi ke orangnya. Kalau memang dia punya keinginan, benar-benar punya keinginan untuk sembuh, atau ibaratnya sudah tidak kecanduan lagi, itu pasti bisa. Dan kalau memang dia ada keinginannya sendiri, dan ditambah lagi orang-orang sekitarnya nanti, kalau memang kerabatnya ada yang sempat menjadi pecandu, itu bisa didukung untuk lepas dari rasa kecanduan tersebut gitu. Dan sekarang juga sudah banyak tempat-tempat untuk rehabilitasi bagi orang-orang yang memang kecanduan narkoba sebelumnya. Jadi bisa, jangan malu untuk mencari bantuan, ibaratnya bantuan profesional. Jadi biar lebih dari niat sudah ada, nanti dari dukungan keluarga juga sudah, nanti untuk eksekusinya biar juga lebih bagus untuk mengurangi rasa atau menghilangkan rasa kecanduan tersebut. Iya. Kadang yang sering kita temukan ini kan, ketika ada keluarga kita kecanduan narkoba gitu, dia malu, akhirnya tertutup gitu ya, tidak segera untuk minta penanganan serius, baik oleh atau direhabilitasi maupun juga ke tempat-tempat lain ya, misalnya ke dokter atau psikiater dan sebagainya. Ini gimana ya untuk menghindari masyarakat supaya tidak malu kalau ada keluarganya kecanduan narkoba, sehingga untuk segera mudah ditangani? Iya, itu sebenarnya balik lagi karena stigma di masyarakat. Biasanya kalau memang sudah pemakai pasti akan dikucilkan. Jadi orang-orang yang memang sudah telanjur pemakai gitu, mereka mungkin sudah merasa dirinya salah atau bagaimana, mereka pasti akan mengucilkan dirinya dia sendiri, karena mereka sudah berpikir bahwa mungkin masyarakat tidak akan menerima, atau keluarga mereka tidak akan menerima dia gitu. Tapi di sini mungkin perlu infokan ke masyarakat juga sekalian, kalau memang ada keluarga atau orang yang kalian kenal itu terkena atau kecanduan ibaratnya narkoba, itu jangan ditinggalkan, karena kalian mungkin bisa jadi orang yang bisa merubah mereka. Orang terdekat itu ada, memang balik lagi ke gimana rasa keinginan orang tersebut, tapi dukungan dari keluarga itu juga banyak membantu, agar mungkin membantu menyadarkan atau membantu membesarkan hatinya agar dia tidak merasa kecil setelah kecanduan gitu. Jadi agar nantinya untuk dia untuk rehabilitasi dan sebagainya, dia
merasa lebih ada yang mendukung juga, dan itu juga untuk orang-orang yang pecandu jangan dikucilkan, bahwa malah harus lebih didukung untuk berubah menjadi yang lebih baik. Ya, Dok, benarkah ketika mereka menjadi kecanduan narkoba ini, ketika dihentikan misalnya tidak menggunakan narkoba itu badan terasa sakit semua, apa benar begitu ya, Dok? Iya, karena kan sebelumnya mereka biasanya mencari itu untuk merasa lebih rileks, atau mencari ketenangan, atau pokoknya biar badan mereka merasa lebih enak. Nah, jadi tubuh mereka itu sudah terbiasa sama sudah terbiasa terisi oleh zat-zat narkoba tersebut yang membuat tubuh mereka terasa lebih nyaman. Nah, sekarang apabila narkoba itu terlangsung diputus, itu biasanya ada ibarat yang kalau kita kan melihatnya mereka seperti tidak enak badan, tidak nyaman, kesakitan. Itu istilahnya withdrawal atau sakau. Mungkin bisa sering dibilang sakau. Nah, itu karena dia zat tersebut terputus, tidak masuk ke tubuhnya dari tubuhnya yang sudah terbiasa enak dengan narkoba tersebut. Nah, itu biasanya itu hal yang paling sulit dirasakan oleh orang-orang yang memang ingin lepas dari rasa kecanduan. Benar-benar membuat tubuh mereka itu sangat-sangat tidak nyaman. Jadi mereka benar-benar harus melawan rasa tidak nyaman itu. Itu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Di YouTube-nya juga saya terima dari Muhammad Husnul Aziz ya. Oke. Bagaimana peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah atau memicu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, Dok, gitu ya. Kira-kira bagaimana, Dok, peran keluarga dan lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini? Mungkin kalau dari peran keluarga dan lingkungan ya, terhadap keluarga kita atau anggota keluarga kita itu nanti kita bisa untuk mencegah ya, kita lebih ke memberikan edukasi. Bukan berarti kita tidak boleh membiarkan mereka tidak tahu apa itu narkoba. Jadi sebenarnya edukasi itu penting. Jadi agar dari awal mereka sudah tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Jadi apabila mereka memang tiba-tiba, kita kan tidak tahu ya dunia luar nanti bagaimana. Jadi kalau semisal tiba-tiba nanti dia ibaratnya dipertemukan dengan narkoba itu, jadi dia sudah tahu lebih awal kalau ini barang yang berbahaya yang tidak boleh saya coba. Jadi pentingnya dari keluarga untuk mengedukasi juga dan memberikan informasi terkait bagaimana narkoba itu, bagaimana berbahayanya narkoba itu apabila dicoba secara sembarangan. Nah, itu jadinya karena nantinya dia tidak berani untuk mencoba-coba juga. Untuk lingkungan mungkin lebih ke dari keluarga, mungkin bisa mengarahkan ke lingkungan yang lebih positif atau memberikan kegiatan-kegiatan positif bagi keluarganya agar nantinya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif tersebut. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Dok, ini juga dari Siti Kumairah tadi. Dok, mau tanya, kalau mata sakit, kepala pusing itu kenapa ya? Kebanyakan narkoba karena mikir utang. Mata sakit dan kepala pusing itu bisa banyak penyebabnya. Iya. Untuk kepala pusing itu kan banyak penyebabnya, bisa karena pertama bisa karena stres ya. Itu yang paling sering. Bisa juga karena tegangan dalam kerjaan, itu juga bisa. Jadi kalau kepala pusing itu banyak ya. Jadi ada yang istilahnya kalau di dunia medis itu ada yang tension type headache, ada yang namanya migrain, sama ada yang cluster ya. Jadi kalau misalnya kita harus diperiksa dulu ini. Jadi kepala pusing sama mata sakitnya itu harus dievaluasi lebih lanjut. Setelah apa, saat apa saja, apakah muncul bersamaan, karena itu nanti bisa mengarah ke diagnosis yang berbeda-beda. Jadi apabila memang dari ibu siapa? Dari Siti Humairah ya. Nah, kalau memang nanti Ibu Siti Humairah, nanti kalau misal nyeri kepala dan juga matanya tidak kunjung membaik, itu nanti bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan kondisinya. Gitu. Agar nanti bisa dievaluasi lebih lanjut terkait kondisinya. Gitu ya. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan bisa
dipahami tadi. Kalau mungkin ingin lebih jelasnya juga kembali bisa di 082339947707. Zaza Irma, stres tanggal tua Bu Siti ini. Tanggal tua itu ya. Oke, baik. Mungkin juga karena tanggalnya tua, kebutuhan banyak, bisa jadi stres. Iya, bisa juga. Matanya sakit, mikirkan uang terus. Itu mungkin. Oke, baik. Banyak Pak, bisa juga karena sebenarnya bisa karena tensi juga. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Dari 047 menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Komang, selamat siang Ibu Dokter gitu ya. Oke, pertanyaan sekarang banyak anak muda beli barang semacam itu lewat internet atau medsos ya. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa memantau dan mencegahnya? Caranya gimana Dok ya? Karena sekarang anak-anak belinya online. Iya. Oke. Jadi saya sendiri juga kaget sekarang itu bisa diperjualbelikan online sebenarnya. Itu ya. Iya. Nah, kira-kira apakah ada cara-cara untuk apa ya bisa diperhatikan putra-putrinya, apakah yang dibeli itu barang haram, narkoba atau tidak, itu kira-kira cara mencegahnya seperti apa nih Dok ya? Untuk cara mencegahnya mungkin lebih ke pendekatan diri kepada anak jadi biar anaknya lebih terbuka sama kita. Semisal dia ada masalah atau apa, jadi bukan larinya ke narkoba atau hal-hal negatif yang lain. Jadi dia bisa, kalau semakin dekat dengan anak kan nantinya bisa anaknya nanti kalau misalnya ada yang tidak nyaman dari dirinya, dia bisa mencurahkan ke orang tua gitu. Jadi kita cegah dulu karena biasanya jangan sampai dia membeli gitu. Jadi kita cegah sebelum dia membeli. Ya, paling tidak orang tua harus selalu dekat dengan anak dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang bahaya narkoba, bahaya pergaulan bebas dan seterusnya begitu ya Dok ya. Iya, jangan orang tua malah sering pusing, berantakan sering bertengkar sama suaminya, istri sama suami sehingga anaknya jadi pusing larinya ke narkoba. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang kedua ini kalau seandainya pendengar atau anak pendengar radio Madani ternyata sudah terlanjur terlibat, langkah apa yang harus dilakukan? Terima kasih nih Pak Sudarsa Sasongko ya di Blora ini. Dengar kita. Kalau semisal memang sudah terlanjur terlibat dan mungkin sudah ketahuan ya ibaratnya, nah itu nanti bisa segera ke profesional, bantuan profesional, ke rehabilitasi dan juga konseling itu ke anaknya agar nanti untuk fase rehabilitasi dan juga fase untuk melepaskan anaknya dari kecanduan narkoba tersebut bisa dibantu dan bisa dijalani dengan baik. Jadi kita bisa seek professional help gitu ibaratnya, ya mencari bantuan profesional. Itu nanti biar dan juga mungkin dari keluarga jangan mengucilkan anak tersebut, tapi bantu bimbing dia dan juga ibarat apa ya istilahnya, nanti dia ajak dia ibaratnya pendekatan ke dia agar nantinya dia mau untuk direhabilitasi karena beberapa anak yang sudah kecanduan kadang mereka tidak mau juga direhabilitasi. Jadi itu peran dari keluarga untuk mengajak anak tersebut agar mau menjalani rehabilitasinya. Ya, oke. Jadi harus intinya ada komunikasi antara orang tua dan anak. Pendekatan jangan malah ketika tahu anaknya pecandu narkoba terus diusir disuruh minggat. Iya, jangan. Nanti mah. Jangan sampai itu ya. Oke, sehingga justru malah bebannya semakin berat itu. Iya. Sehingga sering terus akibatnya larinya ke bunuh diri. Iya, itu takutnya. Karena kan mereka juga pasti mencari pelarian ke sana ada penyebabnya selain memang penasaran. Jadi mungkin itu bisa dicari oleh orang tua, mungkin bisa ditanyakan anaknya pendekatan itu. Ya, sehingga ada solusi yang terbaik ya, tidak menjadi sudah ada masalah ditambah masalahnya begitu ya, akhirnya mereka akan lari ke hal yang negatif.
Oke, baik, pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Di kesempatan hari ini tema kita masih seputar tentang narkoba. Silakan nanti kami undang interaktif di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana. Tadi 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan atau Kumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan kami undang interaktif di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Tema kita masih berbicara seputar tentang narkoba ya, dan berbagai permasalahannya, karena pecandu narkoba ini bisa berbahaya, bisa layu gitu ya Dok ya. Oke, bukan hanya cinta saja yang layu, tapi kalau pecandu narkoba juga bisa layu gitu ya. Iya. Oke, baik. Dok, masyarakat kan sering mendengar istilah rehabilitasi narkoba ya. Iya. Sebenarnya seperti apa proses rehabilitasi itu? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar. Untuk rehabilitasi itu sebenarnya salah satu cara untuk membantu seseorang yang memang sudah kecanduan narkoba itu untuk lepas dari penggunaan narkoba tersebut dan kembali ke kehidupan yang lebih sehat. Nah, itu biasanya meliputi, kalau di tempat rehabilitasi sudah pasti yang pertama pemeriksaan fisik dari tenaga kesehatan ya, atau tenaga profesional, dan juga selain itu bisa dilakukan konseling, konseling terkait dengan bagaimana bahayanya, bagaimana efeknya ke mereka nantinya, dan juga untuk bagi mereka yang memang merasa kecil hati, itu nanti bisa dibesarkan hatinya dari konseling tersebut. Selain itu juga dilakukan terapi psikologis, dan juga bisa juga dilakukan edukasi, dan juga beberapa dari mereka juga diberikan kegiatan-kegiatan lain yang positif. Jadi mereka diberikan kesibukan yang lain yang nantinya bisa mengalihkan mereka dari pikiran kecanduan tersebut. Oke, baik. Nah, apakah mereka yang sudah direhabilitasi ya, ini akan bisa sembuh total atau bisa kembali menjadi pemakai narkoba lagi gitu, setelah keluar nanti? Kalau sembuh total bisa ya. Memakai lagi Bisa. Bisa. Rehabilitasi bisa ya? Ada juga. Karena dia setelah keluar, mungkin dari lingkungan atau memang dari dirinya dia sendiri yang masih belum merasa puas, itu nanti dia akan mencoba lagi, apalagi memang dia ketemu lagi sama narkobanya itu, pasti dia atau ketemu lagi sama narkobanya itu, jadi dia teringat mungkin sama rasanya bagaimana, jadi dia ingin mencoba lagi. Gitu ya. Oke, baik. Nah, pendengar pecinta Madani, masih bersama dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Dok, di era media sosial saat ini kan, bagaimana ya masyarakat bisa membedakan informasi yang benar dan yang keliru tentang narkoba ini ya? Kira-kira dengan cara apa nih Dok ya? Untuk era media sosial sekarang ya, sebenarnya informasi itu bisa dapat dari mana aja. Dari mana saja. Informasi terkait dengan narkoba itu benar-benar bisa didapat dari manapun dan sangat mudah untuk didapat. Tapi sekarang gimana cara pintar-pintar dari kita sendiri untuk memilah informasi tersebut. Jadi untuk mendapatkan informasi yang valid, kita bisa mencari website yang memang terpercaya, atau dari lembaga kesehatan, dari tenaga profesional, dari situ. Nanti agar kita tidak termakan hoax yang mungkin dari orang-orang nakal ibaratnya, yang memang sengaja menyebarkan hoax agar ada orang yang memang lebih ingin gitu, atau menarik orang untuk ingin mencoba narkoba tersebut. Entah mereka bilang narkoba dicoba sekali nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nanti kita bisa mencari informasi yang memang terpercaya dari website atau situs-situs resmi, atau bisa juga dari situs-situs tenaga profesional, atau bisa ditanyakan langsung ke tenaga nakes-nakes di sekitar kalian juga bisa untuk akan lebih lanjut. Atau orang-orang lainnya yang memang sudah paham terkait dengan narkoba tersebut. Mungkin orang-orang yang bekerja di tempat rehabilitasi, mungkin mereka juga pasti lebih tahu tentang narkoba tersebut, jadi bisa ditanyakan ke sana agar tidak misinformasi. Nah, juga penting untuk melakukan cross check ibaratnya. Jadi kalau misalnya sudah tahu ini, mungkin kita ingin memastikan ke orang lain, ke tenaga profesional, ya bisa juga. Misalnya saya habis baca ini, apakah benar atau salah ya? Nanti kan ada
misalnya kalau memang ada yang salah ya dikasih tahu, kalau misalnya benar ya berarti kita baca yang benar gitu ya. Oke baik Dok, ini ada yang masuk di nomor HP saya menanyakan ini. Dok, belakangan sering viral di media sosial kasus artis bahkan public figure yang terjerat narkoba. Mengapa orang yang sudah terkenal sukses dan berkecukupan masih bisa terjerumus narkoba? Jadi tidak hanya orang yang sukses begitu ya yang terkena narkoba. Orang yang tidak mampu pun juga kadang pemakai narkoba. Siapapun sebenarnya bisa terkena narkoba ini. Jadi apalagi memang apabila mereka memang sudah ketemu ya. Apalagi kalau untuk mohon maaf ini untuk mungkin kalau artis kan mungkin kita kan tidak tahu ya, mungkin untuk mereka di belakang kayak gimana, dan juga pasti mereka kan bertemu lebih banyak orang. Nah bertemu lebih banyak orang itu kan pasti lebih bermacam-macam ya orangnya, dan itu jadi besar risikonya bagi mereka gitu. Oke, baik. Jadi tidak hanya artis, bahkan kita melihat dulu di pemberitaan anggota DPR pun juga ada yang ketangkap pemakai narkoba gitu ya. Jadi ini benar-benar bukan cuma karena dia artis, bukan cuma karena dia ini, tapi siapapun bisa asal. Nah, jadi makanya itu penting untuk dari kita semua tahu bagaimana atau mengetahui bagaimana bahayanya narkoba itu, jadi biar tidak terlanjur terjangkit. Oke, baik. Terima kasih tadi buat Novi ya sudah ikut. Ini pertanyaan berikutnya begini Dok, apakah kecanduan game online memiliki kemiripan dengan kecanduan narkoba dari sisi otak gitu? Kalau game online juga kadang anak-anak kita ini kalau sudah main game online itu susah untuk dihentikan gitu ya. Iya benar. Apa sama dengan kecanduan narkoba ini? Iya, sebenarnya kecanduan game online itu benar-benar ya prinsipnya kan kecanduan sebenarnya sama aja, entah kecanduan game online, kecanduan narkoba itu sama aja, pastinya nanti akan merusak lifestyle sebenarnya yang lebih atau gaya hidup mereka gitu. Apalagi beberapa orang memang bermain game online itu sampai begadang. Itu kan juga merusak pola hidup sehatnya mereka gitu. Jadi ya mungkin kalau kita lihat secara dari sisi kecanduannya yang merusak gaya hidup dan juga kesehatan, itu ada bersamaannya gitu. Jadi dia akan merubah orang tersebut, mungkin gaya hidupnya berubah, tapi dalam cara yang berbeda gitu. Kalau narkoba mungkin merusak organ tubuh secara jelas karena dia merupakan suatu zat, tapi kalau yang kecanduan game online mungkin dia secara perlahan, karena ibaratnya contohnya kayak begadang itu kan juga perlahan-lahan pasti akan menimbulkan kerusak organnya, pasti akan lelah karena waktu malam itu kan waktu untuk organ tubuh itu rest, istirahat, sementara kan dipakai. Nah itu sebenarnya juga lama-kelamaan itu tidak bagus dan bisa merusak organ tubuh. Jadi mereka itu kalau dari prinsip kecanduan ya ada samanya, tapi dengan caranya yang berbeda. Gitu ya. Oke, baik. Ini karena memang banyak ya ini anak-anak kita tidak kecanduan narkoba tetapi kecanduan game online ini luar biasa. Oke, kalau mau sekolah, berangkat sekolah saja susahnya bukan main kalau sudah main pegang HP gitu ya. Nah kadang juga di emosi kayak perilaku mentalnya juga, apalagi kalau misalnya kalah atau gimana kan pasti lebih emosional orangnya. Nah itu jadi. Iya, oke baik. Tadi saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Kemana masyarakat bisa melapor atau berkonsultasi jika menemukan dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar ya? Kira-kira lapornya kemana ini? Lapor ke Linmas atau ke Pak Kepala Desa atau ke kepolisian begitu ya? Mungkin bisa ke cari mungkin tempat-tempat rehabilitasi, mungkin itu bisa dihubungi lebih dulu. Lalu mungkin profesional mungkin bisa ke area-area, biasanya sih memang ada tempat-tempat rehabilitasinya, itu bisa dihubunginya ke sana. Kalau memang mau dan ada niat untuk melepas dari kecanduan tersebut gitu. Oke baik, itu ya. Oke Dok, kira-kira banyak yang beranggapan bahwa narkoba ini bisa meningkatkan percaya diri. Benar enggak ini? Biasanya kan sering ketika orang melakukan mau merampok atau membunuh orang itu kan menggunakan narkoba dulu. Nah, apakah benar gitu Dok?
Itu sebenarnya lebih ke beda. Sebenarnya karena narkoba itu ada berbagai macam jenisnya. Ada yang bikin lebih tenang, ada juga yang lebih bikin emosi, lebih meledak-ledak. Jadi ibaratnya dia memberikan energi yang berlebih. Nah, biasanya yang energi berlebih itu dia bisa menyebabkan seseorang bertindak secara lebih impulsif. Atau mungkin yang lebih menenangkan, dia bisa menyebabkan ada halusinasi. Jadi yang menenangkan nanti bisa menyebabkan ada halusinasi, atau yang misalnya yang ada juga yang meningkatkan emosi, itu nanti dia bisa menyebabkan emosi yang lebih meledak-ledak. Nah, karena emosi yang meledak-ledak tersebutlah dia nanti bisa bertindak secara impulsif. Nah, karena impulsif tersebut biasanya dia jadinya lebih mudah marah, lebih mudah kesal. Itu nanti yang menyebabkan dia bisa bertindak yang lebih jauh lagi. Contohnya seperti misalnya membunuh, atau misalnya dia kesenggol sedikit karena dia udah emosinya tinggi, dia jadi misalnya udah kesel sedikit misalnya bisa pukul orang kayak gitu. Jadi gitu ya. Karena ditingkatkan sebenarnya kayak adrenalinnya ditingkatkan. Ya, karena memang sering ya di pemberitaan itu orang melakukan pembunuhan atau merampok atau mungkin melakukan tindak kejahatan dengan temannya sendiri ini karena diawali dengan menggunakan narkoba begitu ya, Dok. Ya, oke, makanya kita harus jauhi begitu ya narkoba ya. Oke, kira-kira apa Dok dampak jangka panjang narkoba ini terhadap organ tubuh misalnya seperti jantung, paru-paru, hati maupun ginjal itu ya? Jangka panjangnya seperti apa? Apakah terjadi kerusakan? Iya, pastinya terjadi kerusakan lama-lama. Jadi sebenarnya juga selain organ, bukan yang hanya organ ya, sebenarnya lebih ke mentalnya juga pasti akan perlahan rusak. Nah, organnya itu karena sudah mendapatkan zat-zat yang berbahaya ibaratnya untuk tubuh, pasti akan rusak perlahan dan satu persatu rusak. Nanti lama-lama takutnya nanti jadi multiple organ failure atau lebih dari satu organ yang rusak. Itu nanti yang bisa menyebabkan kematian. Atau bisa juga orang-orang yang dengan mentalnya yang dirusak oleh narkoba tersebut, nanti entah dia bertindak impulsif atau dia lebih emosional, itu juga membahayakan dirinya dia sendiri kok dan orang lain. Nah, secara mental, karena kan itu juga bisa menyebabkan orangnya bertindak impulsif ke orang lain atau ke dirinya dia sendiri. Gitu. Jadi bisa juga kasus-kasus yang menyakiti diri sendiri dikarenakan narkoba itu. Oke, baik. Dok, kira-kira bagaimana ya upaya pencegahan yang bisa dilakukan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar generasi muda ini bisa terhindar dari narkoba ini? Kira-kira upaya pencegahannya seperti apa Dok ya? Untuk upaya pencegahannya dari keluarga, misalnya sudah pasti untuk mengenalkan bagaimana bahayanya narkoba kepada anak dari sejak dini. Jadi agar dia tidak terjerumus. Selain itu juga dari peran keluarga mungkin dari awal memang sudah mendekatkan diri sama anaknya agar nantinya apabila ya memang ada masalah, ada hal yang mengganjal dari anaknya, tidak lari ke hal-hal negatif. Jadi kita cegah terlebih dahulu. Mungkin bisa juga dari sejak kecil anaknya diberikan kegiatan-kegiatan yang positif, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif gitu kan. Sekarang sudah banyak ya, mungkin kayak kursus ini kursus itu, tapi ya jangan terlalu over juga, nanti kan anaknya capek. Tapi diisi waktu luang anak itu dengan arah-arah yang positif. Kalau sekolah mungkin lebih ke promosi ya, kan biasanya ada, kalau di sekolah itu setahu saya biasanya ada kelompok gerakan-gerakan siswa yang peduli terkait dengan narkoba gitu. Biasanya ada setiap sekolah. Mungkin hal-hal itu mungkin lebih digerakkan lagi melalui antar teman, mungkin bisa saling memberitahu, saling mengedukasi terkait bagaimana pentingnya itu. Gitu, jadi itu biar saling bisa saling kasih tahu gitu informasi. Oke, baik. Nah, berikutnya di YouTube saya juga terima kembali dari Zaza Erma. Pecandu narkoba yang ingin rehab ke rumah sakit, apakah bisa dokter gitu ya? Pasti ada perasaan takut ditangkap pihak kepolisian. Mungkin itu alasan lebih baik diam. Ini bagus kalau narasumber ditambah dari kepolisian. Oh gitu maksudnya. Oke, sebenarnya kalau mintanya begitu. Oke, baik. Karena memang apakah bisa dok ketika mereka ingin rehabilitasi langsung ke rumah sakit? Dia biasanya emang kalau di rumah sakit
Itu belum pernah ya, tapi yang saya tahu itu biasanya di tempat-tempat rehabilitasinya itu ada tempat khususnya. Ya, terus tapi biasanya juga ada beberapa yang memang mengambil obat untuk rehabilitasinya itu di rumah sakit, tapi untuk kegiatan rehabilitasi yang lain, karena kan rehabilitasi itu tidak hanya meminum obat sebagai penangkal, tapi juga kegiatan-kegiatan positif lain yang diisi ke orang tersebut seperti konseling atau kegiatan-kegiatan yang lain yang untuk menyibukkan orang tersebut, yang itu dilakukan di tempat rehabilitasi yang di luar rumah sakit. Karena itu kan di rumah sakit tidak menyediakan untuk kegiatan-kegiatan itu ya. Jadi mungkin untuk obatnya atau apanya mungkin bisa diambil di rumah sakit, tapi untuk kegiatan-kegiatannya itu di luar. Selain itu juga kalau masalah tertangkap itu lebih ke yang saya tahu ya, dia biasanya kalau memang ditangkap lebih di dalam, dia biasanya di dalam itu lebih ke direhabilitasi. Ya gitu ya. Iya, saya ibaratnya mungkin karena polisi tertangkap ya. Tapi jadi nantinya di saat di sana tuh biasanya yang saya tahu, maaf kalau misalnya salah, tapi dari yang saya tahu, yang saya pernah lihat juga, itu di dalam itu tuh mereka lebih ke disibukkan oleh kegiatan-kegiatan lain. Jadi mereka tuh di dalam juga direhabilitasi, bukan semata-mata ditangkap yang ditangkap seperti menjabat yang kayak gitu, tapi lebih ke mereka di sana direhabilitasi, ada dokternya juga, ada yang fasilitas lain seperti konseling dan yang lain tindakan. Jadi di dalam mereka memang juga full rehabilitasi, bukan hanya ditangkap. Oke, baik. Terima kasih untuk tadi yang disampaikan oleh Zaza Irma terkait tentang sebaiknya kalau bicara tentang narkoba ini juga narasumbernya ada dari kepolisian. Kita catat begitu ya. Boleh. Mungkin begitu. Jadi biar ada sudut pandang. Oh gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, tapi tidak terasa ya. Sudah hampir 1 jam nih, Dok, perbincangan kita di kesempatan hari ini. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita hari ini, Dr. Gung Taria, Dokter Umum Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, yang telah berbagi ilmu dan edukasi mengenai tema narkoba candu yang bikin layu. Nah, semoga apa yang telah disampaikan, narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan kehidupan sosial seseorang. Mari bersama-sama menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya narkoba. Ingat, mengatakan tidak pada narkoba adalah langkah pertama untuk menyelamatkan masa depan. Saya Gawang Surya, pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan seluruh pendengar yang telah bergabung melalui WhatsApp, live streaming Madani FM, YouTube Madani Official, dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Saya Gawang Surya, mohon undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.